Halo mas-mas guys, mbak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Leka Faza. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan persamaan kurva. Nah, di layar sudah ada gambar kurva, ya, ada titik singgung, ada kurva yang biru ini ada kurva fx ya. Nah, kemudian ada garis warna merah. Garis ini namanya apa? Garis singgung ya. Yang namanya garis singgung ini mesti mempunyai apa? Mempunyai gradien gitu ya. Nah, gradien itu kan M. Nah, M ini bisa kita cari dengan menurunkan kurva ya, F aksen X gitu kan. Nah, dari F aksen X hubungannya apa dengan Fx? Nah, ingat materi yang sebelumnya, video sebelumnya, bahwa F aksen X ini kalau diintegralkan nanti akan menjadi Fx ya. Jadi integral dari F aksen X ya dx itu sama dengan Fx ditambah C gitu kan. Jadi Fx ditambah C. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Untuk mendapatkan Fx kita integralkan fungsi F aksen X-nya terhadap X ya, dx ini ya. Nah, permasalahannya adalah di sini. Ketika kita sudah mengintegralkan, nanti akan muncul C. Kenapa muncul C? Karena ini integralnya integral tak tentu ya. Terus bagaimana cara mencari nilai C-nya? Nah, kita manfaatkan titik yang dilalui kurva fx ini mas-mas guys ya. Nah, di sini kan ada titik A, B. Ini dilalui oleh dua garis ya, dua kurva. Yang pertama kurva biru, yang kedua kurva merah ya. Tapi kita fokus pada yang warna biru saja. Jadi titik ini melalui kurva warna biru. Nah, tinggal nanti kita akan substitusikan titik ini ke dalam fungsi yang sudah kita integralkan. Nanti hasilnya berapa? Nah, nanti ketemu nilai C. Nah, kalau kalian masih bingung ya wajar, ini masih dalam bayangan ya, fungsi-fungsi seperti ini kan mesti belum jelas kalau belum ada contoh soal ya. Nah, untuk itu kita lanjut ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, sebuah kurva melalui titik 2,5 ya. Nah, 2,5 ini berarti kalau di kurva yang tadi itu adalah A, B ya. Nih. Gradien garis singgung kurva di titik X, Y adalah 2X kurangi 1. Nah, ini gradien garis singgung ini adalah M. Atau tadi bisa juga ditulis F aksen X ya. Nah, tentukan persamaan kurva. Nah, di sini jelas ya, diketahui F aksen X, ada titik yang dilalui kurva. Kita diminta untuk menentukan persamaan kurva tersebut. Caranya bagaimana? Ya tadi diintegralkan. Jadi F aksen X-nya kita integralkan terhadap variabel X. Sama dengan Fx ditambah C. Nah, ini berarti F aksen X-nya masukkan. Integral dari 2X kurangi 1. Jangan lupa dikurung. Nah, dx. Berapa ini integralnya? Integral dari 2X ya, berarti 2X pangkatnya menjadi 2, terus dibagi dengan 2. Terus negatif 1. Nah, negatif 1 diintegralkan jadinya negatif X. Ya. Ditambah C sama dengan 2 dibagi 2 1 berarti X kuadrat dikurangi X ditambah C. Nah, ini adalah fungsi Fx ya kan. Nah, sekarang kita lihat titik yang dilalui yaitu 2,5. Nah, kalau bentuk fungsi seperti ini kan bisa juga kita ubah menjadi fungsi Y gitu kan. Y sama dengan X kuadrat dikurangi X ditambah C. Jadi Fx-nya bisa kita ganti dengan Y. Nah, ini bisa juga ini diganti menjadi X, Y ya, atau A, B nggak masalah. Yang penting konsepnya kita pahami dulu ya. Bahwa A itu adalah absis, B itu adalah ordinat, atau A itu sama dengan X, B itu sama dengan Y. Sekarang kita substitusi ke sini. Y-nya berapa? 5 ya. Kemudian X-nya berapa itu? 2. Berarti 2 kuadrat kurangi 2 ditambah C. Jadinya 5 sama dengan 4 kurangi 2 ditambah C. Berarti saya balik ya.
C ditambah berapa? 4 kurangi 2, 2 sama dengan 5. Jangan bingung ya, ini hanya dibalik saja. Maka C sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3. Sudah selesai? Belum ya. Kita kan hanya ini mencari C-nya. Kesimpulannya belum ya. Kesimpulannya gimana? Tadi fx rumusnya apa? Fx sama dengan x kuadrat kurangi x ditambah C. Kita tulis ulang di sini. Fx sama dengan x kuadrat dikurangi x ditambah C. Nah, C-nya tadi kan udah ketemu ya. Berapa? 3. Kita masukkan. Nah, x kuadrat dikurangi x ditambah 3. Nah, ini baru selesai mas guys ya. Jadi fungsi dari atau persamaan kurva yang dimaksud adalah x kuadrat kurangi x ditambah 3. Nah, sekarang contoh soal yang berikutnya ya. Ini contoh soal aplikasi dari tadi yang kita pelajari. Ini mirip fisika contohnya. Reno menjatuhkan bola dari atap rumah dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Kalau percepatan itu simbolnya apa kalau di fisika? Percepatan itu adalah A ya. A kecil. Kemudian jika kecepatan, nah kecepatan itu adalah V. Kecepatan awal bola ya 2 meter per sekon. Tentukan kecepatan bola pada saat detik ke-3 ya. Ini ada kaitannya antara fungsi jarak ya. Ada yang menggunakan S, ada yang menggunakan X, tapi di sini saya menggunakan S saja. Antara jarak, kemudian fungsi kecepatan dan fungsi percepatan ya. Kalau kita lihat ya, S itu kan fungsi jarak. Jarak itu satuannya apa? Kalau di standar internasional ya, satuannya adalah meter. Kemudian kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon atau meter per detik. Kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Nah, ini gimana berarti? Berarti dari fungsi jarak ya ke fungsi kecepatan itu kita turunkan ya. Kalau dari fungsi kecepatan ke fungsi jarak itu kita integralkan gitu ya. Jangan kebalik ya. Dari jarak ke kecepatan ini diturunkan. Turun. Kalau dari kecepatan ke jarak ini integralkan. Begitu juga dari fungsi kecepatan ke fungsi percepatan ini diturunkan ya. Kalau dari fungsi percepatan ke fungsi kecepatan ini diintegralkan. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Dari percepatan ke kecepatan ya. Kita tulis dulu ya. A percepatan sama dengan 10 ya, nggak usah ditulis satuannya dulu. Kemudian kita akan mencari fungsi V ya. Berarti diintegralkan kan? Diintegralkan dari A ke V. Berarti V sama dengan integral A ya. Terhadap variabel apa? Terhadap variabel T. T itu artinya waktu ya. Time ya, satuannya S sekon. Nah, sekarang kita masukkan sini. Kok masukkan? Kita integralkan ya. Integral A berarti berapa? A-nya berapa tadi? A-nya 10 ya, berarti integral 10 dt. Nah, sama dengan berapa ini? Tinggal kasih variabel T. 10T ditambah C. T ini adalah variabel, C ini adalah konstanta, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat petunjuk berikutnya. Jika kecepatan awal bola, ya, kecepatan awal bola itu artinya V0. V0 ya, artinya V0 itu ketika T-nya sama dengan 0. Kecepatan awal ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke fungsi V yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti V sama dengan 10T ditambah C. Ketika T-nya 0, maka kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Kita isikan 2 sama dengan 10 kali 0 ditambah C. Nah, 2 sama dengan 0 ditambah C. Maka C sama dengan 2 gitu ya. Berarti konstantanya 2. Nah, sekarang kita masukkan kembali ke fungsi kecepatan. Ya, fungsi kecepatannya jadinya gimana? V dalam kurung T, ya kita tulis komplit, sama dengan 10T ditambah C. C-nya adalah 2. Nah, seperti ini.
Yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah kecepatan saat detik ketiga. Berarti T-nya kita ganti dengan 3 ya, sama dengan 10 kali 3 ditambah 2 sama dengan 30 tambah 2 sama dengan 32. Apa satuannya? Meter per sekon. Gitu mas guys, bapak guys ya. Nah sekarang contoh yang ketiga, diketahui turunan fungsi f(x) adalah f aksen x ya, yaitu 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Jika grafik fungsi f(x) melalui titik 1,4, berapakah rumus fungsi f(x)? Nah di sini sudah diketahui turunan, titik yang dilalui, dan ditanyakan f(x). Ya tinggal kita integralkan f aksen x-nya ya, integral f aksen x dx. Nah ini sama dengan integral dalam kurung 6x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dx. Ya, kita gunakan sifat integral tak tentu ya. Langsung saja kita tulis, jadinya 6x pangkatnya jadinya 3. Ini dibagi 3 juga. Ditambah 2x kuadrat dibaginya berapa? 2. Terus negatif 3 diintegralkan jadinya 3x ya, ditambah c sama dengan berapa ini? Sederhanakan 2x pangkat 3 ditambah ini x kuadrat dikurangi 3x ditambah c. Nah ini adalah fungsi f(x) ya. Nah sekarang kita masukkan ini variabel, kita masukkan nilai x dan y-nya ya. Nah ini f(x) bisa kita tulis, ini y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah c. Kita substitusikan, y-nya 4 ya, 4 sama dengan 2 kali berapa ini? 1 ya, 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah c ya, jadinya 4 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 kurangi 3 ditambah c. 2 tambah 1 3, 3 kurangi 3 0 ya, jadinya 4 sama dengan c, atau c sama dengan 4 ya. Ditanyakan rumus fungsinya. Nah tinggal kita gantikan ya c di sini dengan nilai 4. Jadi f(x) sama dengan tadi berapa? 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Nah ini jawabannya mas guys, mbak guys ya. Oke, sampai di sini dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya bagi kalian. Jangan lupa bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.